Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari TNI 2B dan NPM 2578-2039. Di sini saya akan melakukan video hands-on pada mata kuliah Netprog atau Network Pemrograman, yaitu pada lab 14 ya lebih tepatnya. Mungkin kita akan langsung saja ke sini. Nah, di sini yaitu perintahnya adalah melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Dan kita akan melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Jadi di sini ada sebuah tabel ya user story dan kita diminta untuk menjalankan atau mendemonstrasikan sesuai dengan skenario dan kita juga harus menjelaskan tentang yang kita lakukan. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuk saja ke oh ya, entar dulu. Jadi sebelumnya di lab 14 ini itu tuh sama aja kayak dia tuh nambahin klien, dia tuh sama aja kayak Postman, cuma dia tuh bentuknya CMD atau Command Line Interface, CLI, Command Line Interface. Jadi kurang lebih itu sama aja kayak Postman, yang dimana dia bisa menambahkan device, mengedit atau mengupdate device, setelah itu mendelete device dan lain sebagainya. Ada register, kalau register nggak ada sih, dia langsung login karena di sini dimintanya untuk login langsung di menu awal ya nih. Jadi menu awalnya itu adalah login, setelah itu ketika login berhasil, user berhasil login, dia akan masuk ke menu utama. Dan di menu utama ada beberapa menu yang bisa kita jalankan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam visual code-nya ya. Jadi di sini kita menambahkan struktur foldernya tuh kayak gini. Dia itu sama kayak gini ya. Jadi klien npm ini berada sama dengan Net Automation Project. Nah, di sini kita akan running menggunakan dua terminal. Yang pertama kita akan cd start dulu. cd network ya, maaf salah. Nah, di sini kita yang langkah awal itu kita diminta untuk menghapus dan memastikan database belum ada di folder lalu menjalankan server flash. Nah, jadi kita diminta untuk menghapus database yang ada di dalam folder ya. Dan file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi dbcreate al dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Jadi ini kan masih ada nih ya instance atau database-nya. Nah, kita diminta untuk menghapus file database yang ada di dalam project kita. Kita akan masuk ke dokumen dan kita akan menghapus instannya ya atau database-nya. Oke, sudah seperti ini. Dan coba kita lihat visi code. Sudah terhapus ya. Coba kita lihat ini. Sudah terhapus, sudah tidak ada database dan kita diminta untuk menjalankan ya sebagai server atau flash. Sebentar. Nah, sini artinya udah running. Dan kita akan menambahkan satu terminal untuk klien. Nah, jadi ketika si server dijalankan atau flash dijalankan, dia otomatis membuat database baru, ya nih instance, ini mana nih atau modifikasi atau data baru yang baru dibuat. Dan di sini belum ada network admin log karena kita belum ngapa-ngapain. Dan network device sudah ada 2 dan task execution ada 2 dan user ada 2. Kenapa ada 2? Karena kita ini di app npm kita ada fungsi seed database yang dimana dia itu otomatis mengisi 2 perangkat dan 2 task dan 2 user ketika server dijalankan. Nah, jadi otomatis terbuat ya. Dan di sini otomatis klien memiliki user ya untuk login. Dan loginnya adalah admin ini dan passwordnya ini. Karena ini sudah udah dihash ya. Nah, coba kita ke klien di sini. Nah, langkah awal di klien ketika dijalankan, dia itu akan langsung masuk ke menu awal sesuai dengan soal, yang dimana menu awalnya itu adalah untuk login ya. Menu awal sebelum login itu menampilkan pilihan untuk login atau keluar, dan si user diminta untuk input username dan password melalui terminal dan mengirimkan request post login menyimpan string token JWT yang diterima ke dalam variabel lokal dan berpindah ke menu utama. Jadi ketika si user login, dia akan menyimpan token di sini dan role juga bakal disimpan di sini.
Oke, jadi sini kita akan coba login dan kita menggunakan admin dulu ya. Passwordnya admin 123 dan sudah berhasil. Nah, jadi ketika si user masuk ke admin itu role admin itu akan memiliki akses penuh untuk semua menu yang ada di sini. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi sama aja kayak Postman. Jadi kalau Postman itu kan di app ini ada yang role-nya khusus admin dan ada yang khusus admin viewer dan ada yang public kan. Nah, jadi maksudnya itu kalau misalkan viewer dia tuh memaksa untuk menjalankan perintah admin itu tidak akan bisa dan ada peringatan khusus admin. Jadi seperti itu. Mungkin untuk langkah pertama ini sudah berhasil ya karena database sudah dihapus dan user diminta untuk login sudah berhasil dan database-nya juga sudah dibuat. Ini langkah pertama, ini lolos ya teman-teman. Dan langkah kedua, penolakan akses akun tidak terdaftar menjalankan klien app lalu mencoba login dengan user atau password yang salah dan akan menampilkan 401 unauthorized dan server menolak untuk masuk ke menu utama. Jadi kita diminta untuk tabel kedua ini diminta untuk memasukkan user dan password yang salah ya. Dan server itu harus menolak. Coba kita lihat login bla 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 bla. Adil ganteng aja ya. Setelah itu ganteng 1 2 3. Coba kita lihat. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya, login gagal, message invalid credential status failed. Ini sama aja yang kayak di app ini ya. Coba kita cari. Sebentar, kita cari login. Nah, di sini itu kalau misalkan salah dia masuknya itu ke sini nih. If not user. Jadi kalau misalkan nggak ada di user dia akan menampilkan status failed dan message invalid credential ya. Sudah sesuai dengan yang ada di app npm yang dimana 401 atau unauthorized ya. Jadi tabel 2 itu sudah benar atau lolos atau berhasil lah ya. Tabel 2 itu berhasil. Dan selanjutnya yaitu ke use 3. Di use 3 ini login sukses dan token saving viewer role. Jadi kita diminta untuk login dengan role viewer. Setelah itu login sebagai role viewer hasil dari shading. Dan di sini ketika login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan, disimpan di memori lokal klien. Nah, jadi di sini tuh saya ada kebingungan di mana viewer itu masuk tuh menu untuk admin itu tuh muncul juga atau gimana. Nah, awalnya saya pisah. Jadi kalau misalkan di sini saya menggunakan if di bagian if ya. Bagian role ada if role admin yang dimana kalau admin itu menampilkan semua menu yang ada yang dimana 7 menu ya, 7 menu ini. Nah, ketika untuk viewer itu awalnya saya bikin menampilkan 2 menu, hanya view all device dan nomor 6 kalau nggak salah ya, dan logout. Tapi akan saya satukan dan role-nya itu tetap sama ya, yang dimana kalau misalkan ini untuk admin viewer nggak bakal bisa masuk gitu. Yang di sini diminta untuk login sebagai viewer dan menunjukkan bahwa bukti token JWT bisa disimpan dan disimpan di memori lokal klien. Jadi kita akan login menggunakan role viewer ya. Oke, klien nomor 1 viewer 1 mana nih? 1 2 3. Nah, kita sudah masuk ke menu viewer. Kalau misalnya kita mau membuktikan, kita coba aja untuk delete device dulu. Nah, akses itulah hanya admin. Jadi seperti ini. Jadi saya buat gini, yang dimana viewer itu masih menampilkan menu-menu yang ada di sini. Tetapi kalau misalkan menjalankan perintah yang khusus admin, akan ditolak dan akan ada message akses ditolak hanya admin dan statusnya akan failed. Begitu. Itu untuk yang use 3. Berarti use 3 ini sudah berhasil ya. Dan selanjutnya yaitu akan hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all nodes, klien app berhasil menampilkan tabel, perangkat yang rapi, dan terminal server flash mencatat log masuk. Oke, kita akan coba cek semua device ya. Kita nol lagi. Ini di viewer ya. Untuk yang nomor 4 itu viewer, masih sama viewer. Nah, jadi kan kita di login nih menggunakan viewer ya nih.
Kita langsung aja menggunakan viewer. Sudah berhasil disimpan, token disimpan, sudah ada tulisan token disimpan ya. Dan di sini kita akan diminta untuk view all device ya. Nah, jadi ketika dicek view all device, dia akan menampilkan perangkat-perangkat yang ada di dalam database kita. Kenapa? Ada dua, karena tadi dari sheet database ya, yang dimana ketika belum ada perangkat itu akan otomatis menambahkan dua perangkat, dua user dan dua task execution. Di sini ada router 01 dan switch 01 yang dimana sesuai dengan yang ada di sini nih. Jadi view all device itu bisa diakses menggunakan role viewers gitu. Role viewers juga bisa, role admin juga bisa. Berarti yang menandakan use 4 kita itu sudah berhasil ya atau lolos. Nah, selanjutnya itu pada use 5 yaitu pemblokiran akses manipulasi viewer yang dimana masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu kontrol node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan permission unit, terminal server mencatat log masuk HTTP put, nodes npm akun viewer terbukti gagal manipulasi data. Jadi di sini kita diminta untuk masih ke role viewer dan kita memaksa untuk memaksa memilih menu control node atau sebuah pengeditan di node, control device ya. Sebuah pengeditan device atau untuk update device ya. Di nomor 5 ini coba kita masuk ke control device. Ini masih viewer ya. Kita pilih nomor 4 dan kita masukkan ID-nya 1. Hostname baru misalkan apa aja, IP 192, IP-nya router, terus baru aktif gini. Dan dia akan menampilkan message yang tadi ya, yang 401 kalau nggak salah ya. Akses ditolak hanya admin dan statusnya violate seperti itu. Berarti menandakan US5 kita itu sudah berhasil atau sudah lolos. Kita akan lanjut. Oh ya, ini ada nggak sih admin lognya dia? Coba kita lihat. Oh dia belum ada ya, karena dia belum nge-create device. Oke, mungkin kita akan lanjut ke use 6 yang dimana session management atau logout dan token clearing. Jadi memilih menu logout pada klien app dan langsung melempar user kembali ke menu awal dan memberikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah, jadi kita diminta untuk logout yang dimana kalau misalnya logout ini tuh kayak token tuh udah dihapus gitu. Jadi kayak kita kalau misalkan menginput 5 itu nggak bakal bisa. Karena kita harus login. Yang dimana berarti kan token itu sudah dihapus. Kalau kita login itu baru bisa menambahkan user dan password seperti itu. Berarti menandakan use 6 ini sudah berhasil atau lolos ya. Dan selanjutnya yaitu adalah use 7 yang dimana login sukses administrator melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin. Dan setelah itu login sukses klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Jadi di sini kita diminta untuk login menggunakan admin 123 seperti ini. Kita login dan sudah berhasil. Dan di sini adalah hak akses penuh admin untuk masuk ke berbagai menu utamanya. Jadi di sini ada beberapa menu admin ya. Kayaknya menu admin tuh antara ini sama ini. Coba kita lihat di soal. Nah, jadi ini nih. Menu admin ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5, yang lain tuh admin sama viewer. Seperti itu. Jadi untuk use 7 ini sudah berhasil ya, karena menu-menu ini juga sudah bisa dijalankan seharusnya. Ntar kita akan tes di use selanjutnya. Oke, udah sudah berhasil. Dan use 8 akan selanjutnya adalah eksekusi kontrol perangkat jaringan, yang dimana memilih menu kontrol node atau kontrol device dan kita masukkan ID yang awalnya berstatus aktif lalu ubah status menjadi maintenance. Klien app menambahkan status sukses terupdate minimal server tercatat log request masuk. Oke, jadi di sini kita diminta untuk control device ya. Kita akan masukkan ID, kita 2 aja. Setelah itu hostname. Coba kita lihat perintahnya. Yang mana Discord. Di sini menu masukkan ID node mengubah berpatokan cuma di
coba router labjar ini aja ya, 19172 10 segini. Device baru namanya router. Nah, maintenance ini. Nah, di sini berarti berhasil dibuat ya, created by npm, berhasil dibuat. npm ini dia berhasil membuat device dengan tipe router, dan hostname-nya bernama router labjar dan ID-nya 2, ini mana tadi kita mengedit ID 2 ya. Itu IP address, status, maintenance, task-nya itu dia ada sendiri karena kita sudah nambahkan juga di sheet database. Seperti itu. Dan coba kita lihat di bagian network device, itu sudah terganti ya jadi router labjar dengan status maintenance seperti itu. Berarti menandakan news 8 kita sudah berhasil atau lolos. Dan selanjutnya oh ya, kita belum cek log ya. Baru ada nih karena dia sudah mengubah perangkat tuh. Router labjar update device ya. Nah, selanjutnya yaitu di use 9 yang dimana pembuktian otomatisasi audit trail, yang dimana memilih menu view system log pada client app. Jadi kita diminta untuk memilih menu view system atau view device ya seharusnya. Pada klien muncul baris log baru di tabel view system. Sebentar, view system di sini nggak ada view. Oh, ada view system log nomor 7 ya. View system klien muncul baris log baru tabel bawah secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Jadi otomatis ada update device ya, yang seperti yang ada di tabel database kita. Tapi kita akan mencobanya di sini di CLI dan coba kita lihat apakah sama. Dan sama, yang dimana user ID-nya itu 1 ya, tahu ini 1 ini bukan device ya, bukan ID device, yang dimana ini nih ID network admin log. Jadi ini adalah ID pertama atau perangkat pertama yang ada lognya gitu, yang masuk ke dalam tabel network admin log seperti itu. Yang dimana router update atau device-nya itu diganti dari router labjar, dan action-nya yang dilakukan itu update device, dan timestamp-nya ini ada hari apa nih? 20 Juni jam 14.43. Ini enggak akurat ya, jadi enggak apa-apa. Seperti itu. Dan berarti menandakan use 9 kita sudah berhasil ya, ada update device ya, update device nih. Selanjutnya itu ke use 10, yang dimana use 10 ini pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view node atau view all device, lalu menginput ID perangkat yang berstatus maintenance. Klien app langsung intercept request belum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, perangkat sedang masa perawatan. Jadi di sini sama sesuai dengan use 8, yang dimana 8 tadi kita mengganti status yang awalnya aktif menjadi maintenance, dan sekarang kita diminta untuk memilih view all nodes dan menginput ID perangkat atau menambahkan view task execution kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini masih dengan role admin agar administrator penuh, dan kita diminta untuk coba view all nodes, dan di sini perangkat yang berstatus maintenance itu adalah dengan ID 2, dan kita diminta untuk menambahkan nomor 6 view task automation ya. Di sini menginput ID perangkat 1 view task automation ya, kita enter. Setelah itu kita akan memasukkan device dengan status maintenance yaitu di ID nomor 2. Dia akan otomatis menampilkan device sedang maintenance atau perawatan, task execution tidak dapat diakses. Jadi sudah berhasil ya yang OS 10 kita, yang dimana status maintenance itu bakal ada ketika dia itu diminta untuk menginput view task execution, dia bakal menghasilkan perintah sedang perawatan atau sedang maintenance. Itu juga ada dari network ini ya, coba kita cari ketemu enggak maintenance. Nah, di sini nih. Jadi kalau misalkan device itu sedang maintenance, dia akan menghasilkan seperti ini, access denied ya, seperti itu. Ini nah seperti ini, sama aja kayak gini nih, device ID by task, seperti itu sama yang tadi. Dan saya minta maaf jika masih pilek, masih batuk, dan ketika frame kamera ini ada merah birunya, saya minta maaf, dan semoga tidak menghalangi kita pada pagi hari ini.
Dan selanjutnya berarti menandakan tadi itu nomor 10 sudah berhasil ya, yang dimana ketika kita diminta untuk menambahkan task execution di dalam perangkat yang berstatus maintenance, itu akan menghasilkan output sedang perawatan atau sedang perbaikan. Selanjutnya yaitu pada use nomor 11, yang dimana simulasi server crash atau jaringan terputus. Biarkan CLI dari client app tetap menyala, masuk pindah ke terminal server, lalu mematikan server secara paksa. Kembali ke client app dan pilih menu view all device. Client app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback Python. Block try accept harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error. Nah, jadi di sini ini sama aja yang ada di dalam soal nomor berapa ya? Try accept. Manusia database automation pada blok kembalikan task code. Nah, apa kemarin tuh? Nah, bungkus seluruh fungsi pemanggilan request network menggunakan struktur try accept untuk menangkap request exception connection error. Jadi di sini maksudnya tuh kalau misalkan server plus, kan ini server plus nih. Waduh, sebentar. Nah, jadi kan ini server plus nih ya, masih menyala nih. Jadi itu kita matikan, kita cek view, coba Ctrl C kita matikan ya di sini. Nah, di client ini dia tuh masih masuk ke menu ini ya, menu utama. Dan coba kita cek dengan view all device. Nah, kalau misalkan biasanya kalau nggak ada try accept itu akan menampilkan crash atau trackback, yang dimana dia tuh langsung keluar dan menandakan error gitu ya, karena server itu belum dinyalakan atau sudah dimatikan. Di sini kita diminta untuk menginput view all device, yang dimana ketika sudah ada view all device ini, kita cek dia itu akan menghasilkan error tidak bisa terhubung ke server. Dia tidak bakal crash ya atau error, dia hanya menampilkan seperti ini, yang dimana ini adalah tugasnya try accept, yang dimana membungkus semua network untuk menangani error ya nih. Jadi seperti ini, sini ada try accept. Jadi semuanya itu ada di fungsi-fungsinya ya. Tuh. Try accept. Coba kita cek di nomor yang lain, nomor 3. Coba ntar kita lihat sama aja, error tidak bisa terhubung ke server, yang menandakan nomor 11 ini sudah berhasil ya, yang dimana kalau misalnya kita mematikan server dan kita menjalankan di client itu tidak menyebabkan crash seperti itu. Dan selanjutnya adalah recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa restart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Jadi tadi kan sudah kita matikan nih flashnya ya, kita hidupkan lagi nih. Coba py app hidupkan. Oke, salah nih. app. Nah, sudah berhasil ya. Tadi kenapa error? Kayak karena ada apa nih? PU salah. py app dia langsung otomatis berjalan. Setelah itu ini kan belum keluar nih. Coba kita langsung cek aja, bisa nggak? Nah, jadi ketika server dimatikan dan klien masih masuk ke dalam menu utama, itu tidak akan menyebabkan error ketika si user menginput atau memilih menu utama tersebut. Dan jika si flash atau server dijalankan kembali atau di-running kembali dan si klien masih di menu utama dan lanjut menjalankan menunya, itu akan langsung muncul atau berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena di sini tadi ada auto recover ya, ini mana auto recover itu langsung kembali langsung connect gitu lah ya bahasanya. Langsung connect. Nah, jadi kalau misalnya kita meminta input, itu langsung kita memasukkan input sesuai dengan menu utama, itu akan langsung menghasilkan outputnya ya, dan tidak menyebabkan crash atau menampilkan tidak bisa terhubung servernya lagi seperti itu. Jadi coba kita lihat dulu nomor 7 tuh masih ada. Setelah itu ya pokoknya ini itu bisa dijalankan dengan admin semuanya ya. Nah, kalau viewer itu dia hanya view all nodes nomor 6 sama logout kalau nggak salah. Yang dimana ketika sudah seperti ini berarti
berhasil. Jadi nomor 12 ini sudah berhasil ya. Menandakan ini sudah berhasil. Yang dimana berarti hands on kita sudah selesai karena perintahnya di nilai 14 ini adalah demonstrasi melakukan pengujian mensimulasikan setiap langkah. Dan kita diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya tuh si klien ini diambil atau mengambil data dari server ini ya, yang dimana IP root, setelah itu dipanggil di klien menggunakan base URL seperti ini tuh. Kurang lebih seperti itu untuk hands on kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, seharusnya sudah benar ya, karena di sini diminta untuk mendemonstrasi dari user stories melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario. Jadi mungkin cukup sekian hands on dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.